Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku sekalian. Hari ini kita masuk ke pertemuan ke-11, membaca buku Memberi Setangkai Perubahan. Kita sudah sampai di halaman 56. Nah, nanti kita akan lihat apakah kita bisa menyelesaikan 5 atau 4 atau 5 halaman selama 10 menit. Kita mulai. Ada kalanya ketika bergerak mendaki menuju sukses, seseorang justru melakukan sesuatu yang menghalangi kesuksesannya. Oleh karena itu, ia menyesali perbuatan sendiri, sebab pada akhirnya perbuatan tersebut telah membuat dirinya menderita. Penyesalan semacam ini sebetulnya terlambat karena peristiwa telah terjadi dan yang bersangkutan telah terlanjur menderita. Namun demikian, penyesalan semacam ini dapat dimanfaatkan oleh yang bersangkutan sebagai pengetahuan karena ia menjadi tahu tentang akibat suatu perbuatan. Penyesalan semacam ini juga dapat dimanfaatkan oleh orang lain sebagai pengetahuan tentang akibat suatu perbuatan dengan menjadikan orang yang mengalaminya sebagai contoh hidup atas akibat suatu perbuatan. Oleh karena itu adalah penting menjadikan bayangan penyesalan di kemudian hari sebagai pendorong bagi seseorang untuk berpikir, bersikap, bertindak, dan berperilaku lebih baik. Hal ini penting agar ia tidak perlu menyesali perbuatannya di kemudian hari. Setiap orang perlu mempersiapkan diri agar hidup sukses. Ukuran suksesnya bukanlah pencapaian harta dalam jumlah tertentu, bukan pangkat atau jabatan tertentu, bukan peringkat atau gelar akademik dan sosial tertentu, dan bukan pula besarnya keluarga besar yang berhasil dibangun. Ukuran suksesnya adalah prosesi, pelibatan diri dalam proses beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rahmatan lil alamin, memberi manfaat optimal bagi orang lain dan lingkungannya. Untuk itu, maka ia akan mengerahkan harta, pangkat atau jabatan, peringkat atau gelar, dan keluarga sebagai instrumen atau alat pendukung proses beribadah kepada Tuhan dan rahmatan lil alamin. Sebagai ikhtiar, upaya agar proses berjalan baik, maka ia berusaha sekuat tenaga untuk hadir pada berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Ia berusaha untuk tidak menunda pekerjaan yang jelas-jelas bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Ia juga bersungguh-sungguh untuk hanya melakukan hal-hal yang penting atau bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Ia berupaya menghindari pekerjaan sia-sia, baik dalam konteks waktu, energi, maupun biaya sosial dan finansial. Ia berupaya membangun kecakapan pikirnya dengan berlatih terus-menerus agar ia mampu berpikir cepat. Pemikiran yang cepat akan berakibat pada sikap yang cepat dan akhirnya bertindak dengan cepat. Tanpa kecepatan pikir, maka seseorang akan kehilangan momentum saat melakukan sesuatu. Ia berusaha mencari peluang kebajikan di setiap kesempatan. Ia tidak bersedia ditundukkan oleh fakta, sebaliknya ia sangat bersemangat untuk merubah fakta dengan menciptakan fakta baru. Ia bersedia menerima masukan dari orang lain, terutama dari orang-orang terpercaya yang selama ini mendorongnya berbuat kebajikan. Pada saat yang sama, ia terus-menerus melatih kepekaannya agar mampu menjaring informasi dengan baik. Dengan demikian, ia akan terhindar dari fenomena disinformasi yang digembar-gemborkan kelompok anti kebajikan. Sehebat apapun disinformasi yang digembar-gemborkan kelompok anti kebajikan, tidak akan menggentarkan seseorang yang mengabdikan hidupnya untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia akan tetap melakukan kebajikan sesuai dengan kinerja yang mampu ia lakukan. Ia mengetahui bahwa pada saat ini banyak orang yang memberi makna negatif terhadap kepentingan diri sendiri, terutama ketika diperhadapkan dengan kepentingan masyarakat. Kondisi ini muncul karena banyak orang terpedaya dengan sukses palsu. Sukses palsu menjadikan kepentingan diri sendiri bertentangan dengan kepentingan masyarakat karena sukses hanya diukur dari perolehan harta, pangkat, jabatan, peringkat, gelar, dan besarnya keluarga. Saat itulah upaya pencapaian sukses palsu akan mengabaikan kepentingan masyarakat. Ironinya, para pencapai sukses palsu ini justru dielu-elukan dan dipuja-puja oleh masyarakat yang kepentingannya diabaikan oleh para pencapai sukses palsu. Masyarakat silau, terkesima, dan tertipu oleh adanya kelimpahan harta, ketinggian pangkat, jabatan, peringkat, gelar, dan besarnya keluarga para pencapai sukses palsu.
Sesungguhnya, kepentingan diri sendiri dapat selaras dengan kepentingan masyarakat bila para pencapai sukses palsu segera menyadari kesalahannya dan segera berikhtiar untuk mencapai sukses yang sesungguhnya, yaitu pencapaian ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan para pengikhtiar sukses yang sesungguhnya kemudian menjadikan harta, pangkat, jabatan, peringkat, gelar, dan keluarga besar sebagai instrumen atau alat untuk mencapai sukses yang sesungguhnya. Bagi para pengikhtiar sukses yang sesungguhnya, maka harta, pangkat, jabatan, peringkat, gelar, dan keluarga besar wajib digunakan dan dimanfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberi manfaat optimal bagi lingkungan. Saat itulah kepentingan pribadi dapat dimaknai sebagai: pertama, pemikiran, sikap, tindakan, dan perilaku yang diekspresikan sebagai wujud perhatian pada suatu masalah yang berkaitan dengan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Kedua, pembelaan terhadap kepentingan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan yang dilakukan, dipelajari, atau didalami dengan senang hati. Tetapi, kedua makna kepentingan pribadi tersebut barulah akan lahir bila para pengikhtiar sukses yang sesungguhnya berkenan meletakkan kepentingan masyarakat sebagai kepentingan pribadi. Tepatnya, para pengikhtiar sukses yang sesungguhnya merasa bahwa gangguan terhadap kepentingan masyarakat merupakan gangguan bagi kepentingan pribadi. Untuk itu, para pengikhtiar sukses yang sesungguhnya perlu: pertama, merencanakan aktivitas yang bermanfaat untuk diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Kedua, membangun interaksi yang dapat membaikkan dan membahagiakan diri sendiri dan orang lain. Ketiga, membangun toleransi dan saling pengertian antara diri sendiri dengan orang lain. Keempat, membesarkan harapan dan semangat diri sendiri dan orang lain dengan keyakinan dan ikhtiar bahwa hidup harus semakin baik dan semakin bermanfaat. Kelima, menggunakan pikiran, sikap, tindakan, dan perilaku yang baru sebagai bagian dari ikhtiar agar hidup semakin baik. Keenam, menepati waktu dan janji, baik yang pernah disampaikan maupun yang sebetulnya belum disampaikan tetapi telah pernah sounding begitu, agar orang lain semakin percaya sehingga memudahkan membangun kerjasama dengan orang lain. Para pengikhtiar sukses mempersembahkan segenap hidup dan kehidupannya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berupaya menggapai ridhonya. Ia menjadikan harta, pangkat, jabatan, peringkat, dan gelarnya sebagai alat untuk mendukung ibadah tersebut. Oleh karena itu, ia selalu berupaya memperoleh alat dengan cara yang diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dengan berbekal percaya diri, ia berupaya memperolehnya dengan melakukan sesuatu yang khas dirinya. Saat itulah ia dapat dikatakan telah mempersembahkan karya terbaiknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keinginannya mempersembahkan karya memiliki alasan sebagai berikut. Pertama, ia ingin menghasilkan atau menciptakan sesuatu. Dalam konteks menuju sukses menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia berupaya menghasilkan atau menciptakan sesuatu yang dapat meningkatkan semangat dirinya dan orang lain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, ia ingin membuat atau menumbuhkan semangat rahmatan lil alamin pada dirinya dan orang lain di sekitarnya. Untuk itu, ia mengikhtiarkan agar kesejahteraan masyarakat dapat terjadi atau ada di masyarakat. Ia bekerja sama dengan masyarakat dalam menciptakan peluang usaha yang akan menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat. Ketiga, ia ingin mengajak masyarakat untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar segenap upaya meningkatkan kesejahteraan mendapat dukungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi peluang sukses, bahkan ia juga ingin agar masyarakat dapat memanfaatkan peluang itu. Dengan demikian, kesempatan nyata yang diperoleh tidak akan hilang tanpa kesan. Keempat, ia ingin mengembangkan kualitas dirinya dan masyarakat agar layak mendapat peluang sukses serta mendapat kesempatan memperoleh alat terbaik menuju sukses. Ia ingin berubah menjadi lebih maju atau lebih baik dengan meningkatkan cakupan manfaat kehadirannya di dunia bagi orang lain dan lingkungan. Kelima, ia memiliki keinginan yang kuat untuk memperoleh harta yang relatif banyak karena akhirnya akan digunakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya untuk membantu pembiayaan pendirian pesantren, rumah sakit, dan membiayai anak putus sekolah. Keenam, ia memiliki keinginan yang kuat untuk menduduki pangkat jabatan tertinggi karena akhirnya akan dipergunakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, misalnya untuk mengambil kebijakan yang dapat meringankan beban masyarakat. Ketujuh,
ia memiliki keinginan yang kuat untuk memperoleh peringkat, gelar akademis maupun sosial yang tinggi, karena akhirnya akan digunakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, misalnya untuk merumuskan solusi dan membantu penyelesaian masalah yang ada di masyarakat. Saat para pengikhtiar sukses berupaya mempersembahkan karya terbaiknya, maka saat itu pula ia telah memposisikan diri sebagai pihak yang tidak mengabaikan diri sendiri. Sebagaimana diketahui, mengabaikan adalah suatu situasi atau kondisi di mana seseorang tidak cukup memberi kepedulian atau perhatian pada sesuatu. Dengan demikian, mengabaikan diri sendiri berarti suatu situasi atau kondisi di mana seseorang tidak cukup memberi kepedulian atau perhatian pada diri sendiri. Seseorang yang mengabaikan diri sendiri seringkali tidak bersedia mengakui potensi yang ada pada dirinya. Ia terprovokasi oleh pendapat orang lain tentang citra negatif dirinya. Ia berkeyakinan bahwa dirinya tidak akan mampu mengerjakan sesuatu. Ia tidak percaya dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dalam kondisi yang paling sempurna bila dibandingkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala lainnya. Oleh karena itu, ia tidak mengetahui bahwa sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling sempurna, ia dibekali oleh sekian banyak potensi yang jika ia latih dan kembangkan akan menjadi sekian banyak kemampuan. Kemampuan inilah yang dapat digunakan oleh manusia untuk berpikir, bersikap, bertindak, dan berperilaku tertentu sesuai dengan visi dan misinya di dunia, sebagaimana yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya di dalam Al-Quran dan arahan Rasulullah Muhammad SAW dalam Al-Hadis. Dengan demikian, tidak selayaknya seorang manusia mengabaikan dirinya sendiri. Tidak selayaknya seorang manusia membiarkan dirinya hidup dalam kesia-siaan dengan tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak memberi manfaat optimal bagi lingkungannya. Sesungguhnya orang-orang yang hidup dalam kesia-siaan adalah orang-orang yang merugi. Hal ini dikarenakan ia gagal menjalankan visi dan misinya sebagai manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut orang-orang yang hidup dalam kesia-siaan ini sebagai lebih rendah dari hewan ternak. Sebagaimana diketahui, hewan ternak bermanfaat bagi lingkungannya, sedangkan orang-orang yang hidup dalam kesia-siaan tidak bermanfaat bagi lingkungannya. Sudah saatnya setiap manusia mempedulikan dan memperhatikan dirinya agar ia tidak tergolong sebagai orang-orang yang hidup dalam kesia-siaan. Oleh karena itu, setiap manusia hendaknya mempedulikan serta memperhatikan dirinya. Untuk itu ia perlu melakukan persiapan bekal ketika ia mati kelak, yang caranya antara lain dengan sungguh-sungguh berupaya menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sahabat-sahabat sekalian, kita sudah sampai di halaman 63. Ini pertemuan kita yang 11, yang ke-11 besok kita akan lanjutkan pada pertemuan yang ke-12. Sampai demikian, mohon maaf bila terjadi kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.